Kita masih ada untung, terus saya kira ya kalau berbagi nggak ada ruginya juga. Ada ruginya juga, dan akan dilipat gandakan Iya, itu oleh Tuhan. itu ya. saya percaya banget. Percaya banget. Dan saya 2019, 2020, saya nggak tahu tiba-tiba bisa plus perusahaan. Tiba-tiba ada aja kerjaan. 2020, 2021 itu kan masa susah. Ya, saya perusahaannya Kobas survive. Ya. Ya. Naik? Enggak, omset turun tapi plus. Plus. Ya. Pokoknya masih ada cuan. Ya, saya pokoknya yang penting cuan, nggak rugi, itu aja poinnya. Nggak rugi. Ya, saya belum pernah ketemu dengan teman satu ini, tapi saya ngeliatin kiprahnya di medsos luar biasa ya, melakukan donasi, memberikan giveaway, dan juga seorang pengusaha sukses, tapi asalnya juga dari bawah juga. Itu yang perlu kita gali ya. Ayahnya pernah bangkrut juga gitu ya, dan sekarang dia, top banget ya, punya postingan-postingan yang banyak sekali ditonton orang ya. Kobas sudah bersama saya, Mas Basuki Suroco. Ya. Mana ya? Jember. Jember. Asli Jember, gitu. Jember, asli Jember. Lahir Jember. Lahir Jember. Makasih udah diundang di tempatnya. Enggak lah. Terima kasih ya. Mbok ya, aku dikirimin Alfat juga gitu loh. Terakhir dia viral, bikin cerita viral banget. Iya. Kobas menghadiahi Rizky Bilar dan Lesti satu. Wah, itu special edition ya. Karena waktu itu kan saya kan memang ada bisnis sama kakak Bilar sama ini kan. Ya. Next juga akan ada kolaborasi setelah mereka menikah. Cuma belum launching sih. Apa ini kolaborasinya dengan Rizky dengan kemarin dengan Raja C. Raja C. Ya, jadi Bilar itu apa ikonnya? Ikonnya dia partner juga. Partner juga. Jadi memang ada saham di Raja C. Jadi bukan cuma brand ambassador doang, tapi memang ada saham di Raja C. Tiba-tiba makanan CI itu dari Nusa Tenggara Timur ya? Dari Kupang ya? Dari Kupang gitu. Dulu sih biasa aja gitu. Saya pun nggak doyan-doyan amat. Kalau saya ke Kupang disuguhin itu gimana gitu. Aneh ya? Aneh gitu. Tiba-tiba di Indonesia meledak menjadi tren, yaitu CI sebenarnya ya. Dan diolah macam-macam, dikasih dikombinasi sambal yang berbeda-beda dan enak banget. Enak. Sudah berapa cabang? Sekarang udah 26-an. 26? Iya. Target berapa tahun ini? Tahun ini mungkin yang 40. Cuma kelihatannya berkurang karena moga-moga PPKM bisa buka lagi ya. Jadi bisa lebih cepat. Oh, itu pengaruh ya, Mas? Pengaruh juga. Karena PPKM kan online doang ya. Kadang-kadang itu mempengaruhi untuk pembelian juga orang mampir. Kalau buka cabang pasti datangin Bilar udah meledak udah. Waduh. Saat ini nggak berani. Nggak berani. Yes. Kalau kan datangin Bilar itu kalau grand opening. Karena kan kejadian 2 kali ya. Pertama kali di Kemang itu kan kena kis juga. Terus kemarin Tanjung Duren kerumunan juga. Iya, iya. Itu luar biasa memang antusiasnya. Itu luar biasa. Bilar. Saya juga nggak pernah nyangka juga. Jadi happy lah kolaborasi dengan Bilar. Happy banget. Memang dia, kan saya sering podcast juga sama dia ya kan. Tapi memang orangnya hoki sih. Hoki itu kan nggak bisa, apapun itu kalau hoki memang hoki. Iya. Ya. Itu sama kayak aku dulu pegang Joshua, Pak. Joshua dulu waktu aku pegang, aku manajernya toh. Itu hoki banget. Pegang produk apa aja meledak. Iya, itu dia. Iya, termasuk dulu kita pegang printer satu. Epson. Oh, Epson. Sampai hari ini nomor 1 nih Epson. Apa? Sekarang? Sekarang Epson ini printer inkjet nomor 1. Sampai juga pegang? Enggak, saya MD doang. Oke. Gitu. Ini Kobas itu kan wajahnya kan bermacam-macam ya. Ada satu sebutan. Kobas itu dari mana sih? Jadi awalnya kan siapa yang manggil Kobas pertama kali? Awalnya pertama kali saya dulu usaha warnet. Itu kan sering dipanggil Kobas, Basuki maksudnya. Basuki ya. Awalnya KUBAS. Kobas kan, tapi kemarin branding itu kok Kobas kan kurang keren. Jadi kita ganti CUBAZ gitu, biar keren gitu brandingnya. Jadi awalnya. Sampai itu dari dulu gitu, dari belum sukses udah sadar branding. Iya, dari 9, saya main buka warnet itu 2001. Sempat salah satu warnet terbesar di Indonesia saat itu, kita punya 100 lebih komputer waktu itu. Apa nama warnet? Barak. Iya. Kenapa lagi Barack Obama kah? Enggak, waktu itu kan kita mau bikin nama gate, pintu, tapi kok kan ini kan zaman dulu kan CS. Iya. Nah, kalau Barak itu kan tempat tentara. Jadi kita namanya Barak, jadi tempat tentara-tentara kan waktu itu main CS kan, main. Biar keren gitu. Ya, kita 2004 tuh ngirim, kita kan game salah satu yang terbesar ya waktu itu ya, di zamannya. Kita kirim tim Ragnarok itu kan sampai ke Korea Selatan. Zaman itu belum ada e-sport loh ya. Terus kita kirim juga yang penyanyinya Chris Patti itu, kita menang, tim kita kirim ke San Francisco. 2000 tahun 2000 ya, Semi Simorangkir dulu pemain CS saya. Oh, dia main CS? Ke San Francisco. Jadi waktu 2004 itu pecah-pecah kita. Yang Ragnarok bisa ke Korea Selatan, yang CS ke
ke San Francisco waktu itu. Oh, jadi waktu itu ya yang paling banyak memakai warnet itu ada pemain-pemain game juga ya, Yes. Kobas ya? Zaman itu belum ada e-sport, belum ada YouTuber gini. Mungkin kalau zaman itu ada YouTuber, wah enak itu udah. Karena kita waktu itu kan memang fokusnya main di game itu. Tapi tiba-tiba warnet hancur. Itu drop 2006 lah ya. 2006. Sejak listrik naik, terus orang udah mulai internet di rumah lebih kencang. Ya, itu mulai pelan-pelan drop. 2006 saya jual ke orang lain. Sempat dijual? Jual ke pemain warnet, dia ngelanjutin. Lanjutin. Sampai 2008, setelah itu selesai udah. Saya Nggak bisa survive. Nggak bisa survive. Jual rugi itu masih ada untung juga? Jual kan, kalau di warnet itu susahnya gini, Mas Helmi. Kan kalau kita kan, PC itu kan cuma ada umurnya. Betul. Jadi kalau kita dari untung, kita upgrade lagi, keluar duit lagi. Nah, ya seperti itu terus. Betul, jadi untungnya, ya? untungnya nggak terlalu banyak lah. Apalagi waktu itu kan listrik naik ya, udah berat. Oh, listrik itu Iya. yang mematikan bisnis warnet. Iya. Sekarang kali warnet udah nggak ada kan, sekarang diganti nama e-sport. namanya e-sport. Ya, sekarang jadi warnet e-sport kan. Ya, karena kalau dulu warnet tuh bener-bener masih menguntungkan ya, apalagi zaman itu CS ya. Itu kan sampai 6.000, awal saya buka tuh masih 10.000 satu jam. Sampai drop-drop orang banting tuh sempat 3.000 per jam. Mana untung dari mana? Nah, kalau warnet itu untungnya bukan dari warnetnya, tapi dari makanannya. Dari makanan. Kita jual makanan misalnya Minuman. Aqua, Ya. minuman. Ya. Modal 800 perak, jual 2.000, udah 100% lebih. Indomie cuma modal berapa? Jual 2.500 dari makanannya. Kalau dari warnetnya sangat tipis, dipotong dengan kos. Terakhir kan bayar internet juga, terus kedua listrik. Listrik ya. Sempat katanya refleksi kaki juga ya? Sempat itu dari saya buka warnet, terus itu agak di sampingnya kan warnetnya di sini Sunter. Saya buka refleksi kaki depannya. Kalau itu lebih gampang kalau itu. Kalau bisnis refleksi itu paling gampang. Karena semua orang tinggal belajar, even dia office boy, mungkin sebulan udah bisa refleksi orang. Gampang banget. Apa jadinya spirit? Spirit namanya. Kenapa namanya spirit? Kan waktu itu kan supaya habis refleksi spiritnya naik gitu. Sempat punya berapa cabang? Waktu itu kita punya di Surabaya sama di Sunter 3 doang. Oke. Waktu itu nggak punya, waktu itu cuma bisnis biasa, nggak. Kalau mungkin sekarang bisa banyak cabang ya. Karena waktu itu kita fokusnya cuma bisnis, nggak sampai mikir sampai franchise gitu. Dan kok tiba-tiba akhirnya beralih ke IT? Nah, jadi ceritanya Gimana ceritanya tuh? Jadi waktu saya bikin usaha Spirit itu refleksi, saya kan warnet masih ada, tapi akhirnya saya lihat waktu itu saya sempat kerja sama orang tua saya, ya kan, sempat kerja sama orang tua saya, masih main game juga, tapi kan nggak bisa long lasting ya, karena saya bukan bidang di profesional, saya kan notaris, saya bukan jiwanya kerja sama orang gitu. Akhirnya saya bikin waktu itu ada mulai temen datang nawarin pengadaan barang dan jasa. Waktu itu saya ingat banget di bulan November 2007. Itu saya ikut pengadaan langsung waktu itu PL di Kominfo senilai 20 juta. 20 juta? Nah, temen itu datang, Bas, mau nggak joinan nih? Kita bikin yuk. Apa ini pengadaan barang jasa? Waduh, gua nggak ngerti bro. Kan lu main warnet, lu tinggal cari barang aja. Awalnya itu masih main ATK kita. Jadi waktu itu kita cari barang di pasar pagi. Pasar pagi. Udah jual. Nah, dari situ kita belajar. Februari itu kan banyak, kalau dulu tender itu manual. Lihatnya di koran, Mas Helmi. Nah, itu awal pertama kali saya menang. Diumumkan di koran. Diumumkan di media Indonesia. Ya. Terus ada bisnis Indonesia, kita ada ini ya kan. Akhirnya saya ikut pertama kali itu tender di Bappenas. Februari 2008. Nilai tendernya 250. Itu pertama kali saya menang tender. Menang. ATK. Itu titik baliknya. Nggak gampang menang tuh, Bas. Itu pertama kali ikut langsung menang. Saya ranking 3, ranking 1-2-nya gugur. Itu saya pegang waktu itu, pegang SPK-nya itu sama salah satu pegawai saja. Saya ngeritis 3 orang. Ya. Saya, Fauji, sama namanya Vincent, orang Flores. Dua-duanya masih sama saya sekarang. Oke. Dulu dia kurir, sekarang yang Fauji sekarang kepala cabang saya di Jawa Barat. Oke. Itu pertama kali menang SPK hujan-hujanan di Untung Suropati itu. Ini SPK mahal banget nih, pertama kali kita menang nih. Sambil hujan-hujanan berdua naik sepeda motor. Ya beli barangnya di pasar pagi. Pasar pagi lagi-lagi. Pasar pagi jual ke pemerintah. Rasanya kayak apa itu? Wah, itu zaman itu bener-bener pertama kali menang itu kayak, waduh, kan itu pertama kali bisnis ya. Awalnya kita nggak mau, tiba-tiba bisa menang gitu. Dari situ sering menang udah. Dan ini puas apa Bappenas ya? Puas. Karena kita kan memang
karena waktu itu kan saya owner, saya ngerjain sendiri, ngirim barang sendiri ya. Lihat orang lain kan biasa karyawan, ini kok bosnya sendiri ya, seneng banget. Senang banget. Iya. Sama gajinya bisa diatur-atur ya. Nah, gaji karyawannya. Gaji karyawan kan orang dilakukan sendiri ya. Iya, karena karyawan saya kan orang warnet awalnya. Saya tarik jadi kurir, saya yang salesin, satu lagi bisa pegang accounting-nya waktu itu. Bertiga toh. Bertiga. Masih bertahan sampai Masih sekarang. hari ini. Berapa tahun udah perusahaannya? Sekarang saya start kan di Februari 2008, berarti sekarang 2021 berapa tahun tuh? 13 tahun. Iya, 13 tahun. Itu yang jadi Airmas itu kemudian. Iya. Awalnya Garda, terus Garda itu kan PT yang sebelumnya ada, sama temen juga, saudara. Tapi saya senengnya air, jadi makanya waktu itu ganti nama Airmas. Air dalam arti udara. Enggak, air. Air bener. Saya suka air masalahnya, kan air itu fleksibel gitu. Nah, waktu itu lihat emas, wah perusahaan konglomerat kok emas-emas semua, sinar emas, ya udah air emas aja lah. Sesimpel itu aja. Simpel itu. Tapi nama itu memang doa ya, Iya. Kobas ya. Jadi saya kan, yang saya lucu tuh ya, setiap kali saya menang tender itu, Bang Helmi, kan waktu itu kan ratusan juta ya. Iya. Setiap kali ketemu Fauji itu, ntar lagi miliatan nih, miliatan. Bener loh mas, tembus mas. Itu diucapin. Setiap kali ketemu dia, kan itu masih ratusan juta kan. Iya. Menang 300 juta, 400 juta. Kapan nih kita? Entar lagi miliatan, tembus miliar. Menang tender miliar. Terus akhirnya puluhan miliar. Tembus puluhan miliar mas. Dan yang lucu lagi terakhir, triliunan. Nembus. Fauji, nggak mungkin lah gue bahas triliun, masih jauh. Tembus saya, omset saya triliun. Kapan itu? 2019 kemarin. Jadi kita tuh harus percaya betul dengan mimpi. Padahal itu cuma ya, Mas. omongan doang loh. Iya. Triliunan dan Fauji ngomong. Tapi omongan "Bos, nggak yang mungkin lah." diyakinin ya. Iya, nggak mungkin lah triliun lah. Tembus beneran mas, 2019 kita revenue 1,8 triliun. Revenue. 2008 itu. 2018. 2018. Iya. Wow. 2019, sorry. 2019. Iya. Luar biasa. Dari November 2008 cuma 20 juta. Penunjukan langsung 2019 bisa dapat revenue 1,8 triliun. Gila. Pemilik perusahaannya hanya Kobas sendiri. Ya. Jadi 2016 ada investor masuk juga. Oke. Ada beberapa saham saya tetap mayoritas. Dan itulah yang membuat seorang Kobas itu bersyukur ya, tidak lupa dengan orang lain. Ya, karena saya percaya kalau kita, berapa kali saya juga baca bukunya Khairul Tanjung ya. Kalaupun kita bersedekah ataupun nggak pernah akan berkurangan. Ya. Dan itu saya yakin mas, karena waktu 2019 saya pertama kali di dunia digital marketing, Ya. itu kan saya awalnya bagi-bagi kan. Bagi-bagi giveaway. Bukan giveaway, waktu itu saya awalnya bukan giveaway awalnya. Justru saya tiap hari bagi nasi di depan rumah saya. Oh itu dari dulu, bukan sekarang aja? Dari waktu pandemik. Dari itu 2019 yang orang pada keluarin karyawan, mecat saya 2019 gaji full, uang THR full, semua full dan masih bisa survive dan masih plus. Sama pandemik ini kita semua karyawan masih tetap salary-nya full, THR-nya full. Enggak ada yang dipecat sama sekali. Dan saya melihat bahwa Puji Tuhan itu. apa Kobas bagi-bagi nasi ya, bagi-bagi kemarin ada bingkisan untuk para PKL ya. Yes. Kemarin sempat menemuin katanya wali kota 5 wilayah ya. Sebelumnya saya udah bagi dulu 2019. Saya udah keliling ke 5 wali kota, 5 dandim, 5 kapolres. Waktu sebelumnya. Yang kali ini hanya ke wali kota aja. Sebelumnya saya bagiin APD sama beras. Sama beras. Ke 5 wilayah juga. 5 wilayah, 3 pilar. Dan dilakukan sendiri. Iya, saya sendiri yang turun tangan. Wow. Ini aja terasa gini kan, kita masih ada untung, terus saya kira ya kalau berbagi nggak ada ruginya juga. Ada ruginya juga, dan akan dilipat gandakan Iya, itu oleh Tuhan. itu ya. saya percaya banget. Percaya banget. Dan saya 2019, 2020 saya nggak tahu tiba-tiba bisa plus perusahaan, tiba-tiba ada aja kerjaan. 2020, 2021 itu kan masa susah. Iya, saya- Perusahaannya Kobas survive. Ya, Naik enggak, omset turun tapi plus. plus. Iya. Pokoknya masih ada cuan. Ya, saya pokoknya yang penting cuan, nggak rugi, itu aja poinnya. Nggak rugi. Karena ngelewatin pandemi ini sangat berat. Karena mereka kerja di rumah, tetap saya gaji loh mas. Uang pokok, gaji pokok full, uang harian full. Jadi revenue turun, Tapi masih plus. biaya bertahan. Bertahan, tapi plus. Plus. Ya. Luar biasa. Ada gelar Raja IT itu dari mana sih? Nah, jadi ceritanya waktu saya mulai dunia sosmed, kan mulai berbagi tuh. Nah, terus suatu hari itu saya mulai mempelajarin kalau di Instagram doang kita harus sesuatu yang wah kan. Nah, waktu itu Instagram tuh saya mulai naik itu gara-gara beli lukisannya, ada lelang lukisan. Nah, saya waktu itu berpikir kalau cuma di Instagram ini rasanya kok
kurang ya, harus ke YouTube ini. Nah, jadi saya pindah ke YouTube. Tapi waktu itu tiba-tiba tanpa sengaja itu teman saya itu sahabatnya Mas Baim Wong. Saya, udah Mas, lu kalau mau bagi-bagi giveaway, ini rajanya giveaway. Ya. Hari itu telepon langsung deal saya. Udah yang penting gini aja. Dengan Baim? Mas, ya, Mas bayar berapa Mas Baim? Gak usah, pokoknya lu siapin giveaway-nya aja. Nah, itu giveaway pertama saya mobil itu dari Mas Baim Wong. Habis itu, nah, kalau giveaway nggak ada, lu sebagai apa gitu, sebagai apa? Ya, terus waktu itu sore-sore ngobrol sama temen, ya toh, udah lu cocok jadi raja IT nih. Terus aku tanya lagi, cocok nggak sih raja IT? Ya kalau saat ini lu boleh lah manggil raja, meskipun banyak yang lebih atas saya banyak, tapi lu klaim dulu lah raja IT. Dari itu makanya giveaway dari raja IT, karena saya main IT gitu. Awalnya itu doang, sesimpel itu. Ngeklik lah. Iya klik, akhirnya pakai nama giveaway raja IT. Saya bagiin printer, saya bagiin barang-barang saya. Bagian laptop ya. Iya semua. Banyak banget membantu. Apalagi sekarang banyak murid-murid nggak punya laptop, sulit dalam menerima pendidikan ya. Ya kemarin kita bagiin 44 laptop. Untuk anak SD, sama SMP, sama kuliah yang membutuhkan. Pas ulang tahun saya kemarin, 44 tahun. Ya, semoga banyak yang ngikutin ini ya. Ya moga-moga. Karena banyak sekali itu masyarakat yang nggak punya laptop dan sulit ya untuk menerima pendidikan ya online itu. Karena kadang-kadang tidak bisa, banyak sekali aplikasi yang tidak bisa ditonton hanya melalui gadget, apalagi gadget yang biasa itu. Apalagi yang jadul-jadul. Ya, saya lihat kemarin murah kok itu, ya. dia pakainya jadul banget, mana bisa belajar ya. Saya bingungnya gimana gitu belajarnya. Gitu. Ya kita sharing, ya kita ada kelebihan dikit, ya kita kasih itu aja sih. Sesimpel itu deh. Tapi kan kita juga ada batasannya ya, tapi minimal kita ikhlas lah. Jadi Kobas sadar betul ya bagaimana untuk memaintain namanya, memelihara personal branding gitu ya dalam rangka untuk mendukung bisnis ya. Ya karena saya percaya kalau personal branding itu memang sangat dibutuhkan. Ya. Kan sesuatu kalau dari logo apa semua itu saya selalu detail kalau urusan branding itu. Turun langsung. Ya karena saya harus ngecek isi, karena kalau nggak suka kan itu seni. Ya, kalau seni kan harus kita yang nikmatin, bukan orang lain. Gitu. Saya pencinta seni Mas. Dan tapi termasuk nggak bisa seniman. Seniman. Sekarang mempekerjakan seniman. Iya. Aku lihat ada Tesi, ada Derry, udah. Jadi kalau yang Tesi semua itu kan karena terakhir kan pandemi ini kan nggak ada kerjaan di TV. Ya udah saya undang. Saya mau kasih uang rokok, nggak usah lah, nggak usah. Ya udah Mas, nggak apa-apa kan, namanya datang harus ada uang rokok lah. Kalau gratisan saya juga nggak mau gitu loh. Ya minimal buat tambah-tambahan aja lah. Itu aja sih, supaya juga ada kerjaan, saya juga ada kontennya, win-win lah, nggak ada yang dirugikan sih. Ya saya nonton, lucu juga ya. Ya seneng banget lah ya teman-teman itu yang saya tahu tuh jobnya ancur-ancuran ya. Dan diberikan apa? Kobas komedi, Kobas komedi. Kobas entertainment, Kobas komedi. Nggak, awalnya kan YouTube saya Basuki Surojo. Ya. Kalau Basuki Surojo kayak Mas Helmi kan harus terus saya jadi hostnya. Terakhir ini kan kerjaan mulai banyak nih. Saya, aduh. Kalau jadi YouTuber kelihatannya, pengusaha YouTuber kelihatannya nggak mampu saya. Karena dua hal yang berbeda ya, makanya saya ganti nama kemarin. Nah, kalau ganti nama entertainment itu kan saya bisa, talentnya banyak, jadi nggak perlu saya gitu. Gitu, awalnya gitu aja sih. Sampai belajar di mana sih ilmu manajemen kayak gitu? Nggak ada, dari belajar sendiri, dari buku kan, saya hobi baca buku. Terus belajar dari orang, itu aja otodidak. Tiap ketemu orang katanya belajar ya? Belajar, karena setiap kali orang bisa contoh, caption. Awalnya saya nggak ngerti, kalau dulu kan caption ini, terus belajar sama Tommy Lava. Mas Basuki kalau like-nya mau bagus, caption yang bagus. Nah, saya belajar bikin sendiri caption. Belajar hashtag. Ternyata bener like-nya naik. Gitu. Belajar otodidak aja Mas. Karena saya kuliah juga 9 tahun, jadi nggak pinter-pinter banget sih. Luar biasa. Mas kalau balik mundur gitu, bener ya? Dulu ayahnya pernah bangkrut ya? 92. Jadi bapak saya dulu itu punya bank pasar. Pas 92 itu kena ras. Itu dalam waktu, ya 2 bulan habis semua kekayaan. 92 saya masih SMP kelas 3. Bangkrut? Habis. Bukan bangkrut lagi. Sampai habis, sampai minus, sampai punya utang. Yang biasa kita rumah gede, 1000 meter di Jember, ya kan, punya bank pasar. Zaman dulu kan saya dipanggil bos kecil ya. Karena zaman itu sudah pakai sopir saya Mas. Zaman tahun 92 saya tuh udah pakai sopir Mas. Belagu banget ya? Belagu banget gue kalau dulu zaman dulu tuh. Apalagi di Jember orang belum punya Vitara Sidekick, udah naik Vitara Sidekick zaman itu. Udah pakai sopir lagi. Tiba-tiba dalam suatu hari habis. Apa saya tuh habis, masih ngutang. Saya selama 3 tahun di Surabaya nggak pernah ketemu dia, cuma karena bener-bener saya numpang di tante saya di Surabaya. Numpang selama Surabaya? Selama 3 tahun. SMA Veteran itu? Veteran itu. Yang bayarin tante saya semua. Karena mama saya stres kan, tiap hari nangis. Karena kan bukan masalah uangnya hilang, tapi papa saya ngomong gini, karena orang tahu naruh duit di bank itu karena papa saya. Sedangkan papa saya nggak makan duitnya.
Tapi orang lihat bapak saya makan duitnya. Itu kayak beban gitu. Kita nggak makan duit tapi dibilang makan duit itu. Itu bapak saya 92 baru bersih nama itu 2009 kan. 2009 atau 2020, pokoknya hampir 20 tahun ya. Dibalikin semua duit orang? Balikin, cicil akhirnya. Cicil? Iya. Yang memang papa saya utang, balikin. Papa masih ada sekarang? Ada, notaris kan udah pensiun. Di sini? Di sini, notaris Irawan Surojo. Mama? Mama saya bantuin papa saya. Oke. Sekarang adik saya yang nerusin, notaris juga. Notaris? Iya. Happy di Jakarta sekali Barat. mereka ngelihat anaknya menjadi raja IT. Nggak pernah nyangka sih dia, karena saya dulu main game terus, Pak Mas Helmi. Dari 2001 sampai 2004 tuh tiap hari main game terus. Nggak pernah nyangka sih dia. Saya juga nggak pernah nyangka hari ini juga nih. Bener nggak nyangka? Tapi statement 1 miliar nih, nembus miliar, nembus ratusan juta itu mimpi, doa itu Pak. Itu doa. Itu ya, tiap hari kalau ketemu diucapkan dia, berkali-kali itu kejadian. Ya. Dan itu terbukti memang kejadian. Ya. Ya. Dan itu sesuatu yang nggak mungkin kita punya omset triliunan pada awalnya. Tapi benar-benar pecah. Itulah yang di podcast saya berpikir maka saya ada. Nah itu. Ya kalau mau kaya berpikirlah jadi kaya. Itu saya yakin betul. Ya dan ini bukti di depan saya ya. Basuki Surojo. Saya juga nggak pernah mikir hari ini bisa sukses sampai hari ini. Saya nggak pernah pikir punya karyawan hari ini 600 nggak kepikir. Nggak kepikir juga dalam hidup saya. Sekarang pegang brand-brand besar. Jadi sekarang kita pegang jadi banyak. dealer, distributor, kita agen. Satu agen ya. Nggak pernah nyangka juga Mas. Dari pemain ATK saya. Dan itu kalau dulu beli cuma dari pasar pagi, beli jual lagi. Aku dulu pernah tinggal di daerah situ Pak. Tahu pasar pagi lah. Deket-deket Pinang Siang ya. Naik sepeda motor sendiri, terus kertas, beli kertas. Kalau kertas tuh paling dulu zaman dulu paling susah. Kertas tuh untungnya tipis, kalau di tender cuma 250 perak. Tapi kalau pas harga naik ini bisa naik 2.000, bisa rugi. Jadi kalau biasanya saya menang tender kertas, saya harus beli dulu Mas. Karena besok bisa harga tiba-tiba naik 2.000, langsung minus semua. Langsung tekor. Iya, tekor. Itu pengalaman nggak terlupakan sih. Pernah gagal nggak Mas? Kalau gagal sering lah. Kalau saya kan selalu belajar gini. Kalau saya ini tipikal orang yang kalau peluang selalu saya ambil. Jadi kadang-kadang kalau dari 10 peluang, dari 10 saya selalu ambil, saya selalu coba. Mungkin 9-nya gagal, tapi kadang-kadang satu yang saya ambil itu bisa menutupi 9 kegagalan saya. Ya. Itu mungkin ada sesuatu yang feeling saya yang mungkin kadang-kadang itu kejadian gitu. Kalau gagal sering lah. Nggak ada manusia dalam hidup nggak pernah gagal. Pernah ditipu orang juga pasti? Wah sering banget. Terutama teman sendiri? Sering banget. Kalau saya banyak ditipu karyawan. Karyawan ya? Orang terdekat. Sering banget. Orang kepercayaan. Ya, tapi saya yakin semakin kita ditipu, yang penting kita ikhlas aja, pasti balik kok. Ya. Saya pernah ditipu teman saya itu, teman sahabat saya kerja sama saya. Tahun berapa ya? Saya mulai bisnis itu mungkin 2008 ya, dia nipu saya itu 2000. Saya mulai kan 8 berarti 2012. Itu orang lebih 1 miliar. Dalam waktu 2 minggu, saya bisa dapat kerjaan, itu balik semua Mas. Dan orang yang nipu kamu kabur bisa sampai juga hari buron. Tidak selamat kan? Hari ini buron. Buron. Dan tapi saya nggak tahu, hidupnya memang terakhir saya lihat, minjem duit teman saya, yang sahabat saya juga tuh, 200.000 aja nggak bisa dia punya. Padahal saya hari ini maju segitu majunya gitu. Andai kan dia masih sama saya, mungkin dia menikmatin sih. Ya. Itu yang dalam konten saya Mas, you get good, you'll get good, you do bad, you'll get bad. Jadi you do good, you'll get good. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kejahatan, pasti juga akan dibalas dengan kejahatan. Itu saya percaya, karena teman saya yang sekarang ini terakhir pinjam duit 200.000 aja nggak punya. Iya, nggak berkat juga. Ya kan, nggak berkat juga. Karma itu bisa datang lebih cepat Pak. Nah, zaman sekarang lebih cepat. Oh iya, nggak nunggu mati lah. Ya itu juga pengalaman hidup saya gitu. Ya udahlah, kadang-kadang kita dibohongin teman-teman sendiri yang paling banyak. Orang yang paling gampang bohongin kita kan orang paling dekat. Kalau nggak dekat nggak mungkin bisa bohongin. Kita nggak percaya masalahnya. Itu yang Patah Cina mengatakan orang yang menikam kita paling dalam itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kalau jauh nggak kena Pak. Ya nggak kenal ya. Kalau jauh nggak mungkin kena nikam ya. Iya betul. Wow luar biasa ya. Kobas mau ngapain lagi nih? Nggak ada lah, tetap fokus di IT aja supaya IT-nya siapa tahu besok bisa IPO itu aja. Jadi sekarang ada lagi jual merchandise before fight. Ini kan UMKM aja. UMKM. Bantu UMKM juga. Ya nggak joinan sama temen juga. Jadi kita brand lokal. Nah kalau saya kan dulu setiap kali ke luar negeri itu selalu pakai yang bajunya dari Indonesia. Jadi nggak pernah. Oh yang punya Daniel Mananta. Saya kan keturunan Tionghoa ya. Saya pernah satu pesawat Garuda, isinya orang Chinese semua. Dia ngajak saya karena saya sekarang orangnya pasti ngomong Chinese, saya nggak bisa Chinese. Tapi karena saya pakai baju Garuda dari Indonesia, mbaknya, Mas
mau minum apa? Saya senang banget. Berarti dia masih ngakuin saya orang Indonesia tuh. Jadi setelah keluar negeri selalu pakai baju itu. Tapi kalau sekarang pakai baju merek sendiri gitu. Tapi kamu before 5 orang nggak ngerti nih Indonesia nih. Nggak ngerti ya. Tapi ada versi Garudanya nanti. Oh gitu ya. Keren. Dan Mas Kobas itu sangat percaya dengan kolaborasi ya. Ya, karena kalau kita nggak bisa kerja sendiri lah. Kita punya keterbatasan, punya kemampuan. Kalau semakin banyak orang yang gabung, semakin banyak rezeki, semakin banyak mikir. Makin mikir. Ya. Semua partner, ada Rizky Bilar. Rizky Bilar untuk Raja C. Kalau yang Kesin Toma sama saya nih. Iya. Ponakannya Pak Rahmat Gebel, joinan yang di sini. Oke. Kita ada lagi Pekakas tuh sama teman SMA. Siapa? Ada teman SMA saya, kita bikin namanya Kobas Store tuh main Pekakas. Kobas Store. Ya, Kobas Store Pekakas. Tools, ya? Untuk pengadaan pemerintah juga. Terus untuk yang Alkes kita sama sepupunya Pak Kesi. Kita bikin Raja Alkes. Ya, jadi teman-teman kalau mau sukses, jadi ini adalah era kolaborasi. Saya nyebutnya collaboration not competition. Ya, tidak perlu bersaing-bersaing, tapi kolaborasi lebih penting daripada kompetisi. Betul ya, Mas Kobas ya? Karena kita nggak mungkin bisa kerjain sendiri lah. Nggak mungkin lah. Iya. Jangan serahkan juga Zaman lah. sekarang, waduh, keterbatasan kita semakin banyak orang pinter kok. Nggak cuma doang kita yang pinter. Mendingan manfaatin, dia ditemenin aja orang pintar. Ya, rame-rame, sukses sama-sama gitu. Aku dengar nulis buku juga ya? Ya ada. Apa judulnya? Yang Muda Yang Kaya. Yang Muda Yang Kaya. Edisi ke-7 terakhir cetakan. Wow. Ya. Jadi Waktu itu saya bikin buku itu tujuannya untuk apa? Kan banyak orang tanya nih, Mas Helmi, Mas ajarin dong gini-gini. Saya bikin buku supaya nanti orang tanya, udah baca buku saya aja gitu. Awalnya itu aja sih, simpel itu. Untung jadi lagi. pengalaman-pengalaman saya. Dari jual buku untung lagi. Gak ada untung. Sampai hari ini nggak tahu dapat duit dari berapa, pokoknya berbagi aja lah. Minimal ilmunya ada sharing. Kata di situ adalah tahapan-tahapan untuk menjadi seorang Pengusaha. Pengusaha. Ya. Pengusaha itu harus bisa jualan ya. Ya. Terakhir Mas, tahapan-tahapan. Tahapan satu apa? Kalau mau jadi pengusaha, Iya. tahapan satu Harus bisa jualan. niat dulu dong. Oh, niat dulu. Yang niat mau jadi pengusaha nggak? Ya. Kalau niatnya nggak mau jadi pengusaha, udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya, setelah itu baru kita mulai bisa jualan. Jualan. Ya, Karena kita kalau harus nggak cari bisa market. jualan, nggak mungkin Kalau ya. nggak bisa cari market susah. Iya. Kita harus tahu market apa yang kita mau masuk, musuhnya siapa. Oke. Kalau musuhnya kita lihat, waduh kita udah ranking 100, udah jangan digarap. Saya selalu berprinsip kalau nyari usaha, minimal saya harus jadi 10 besar. Kalau nggak bisa jadi 10 besar, mendingan nggak usah dikerjain. 10 besar. Ya, karena dari 10 pasti bisa ke 1 gitu. Oke. Kalau dari 100 kejauhan Mas, mendingan kita cari yang bisnis lainnya. Nah, tapi saya biasa nyari yang memang red ocean. Karena udah ada, daripada saya nyiapin sendiri pusing kepala. Saya tipikal orang yang mau gampang aja gitu. Oh, jadi masuk di Red Ocean? Ya, kan lebih gampang udah ada kan? Udah ada di ya. sana lebih gampang pelajarnya. Tapi kalau Blue Ocean saya kreatif tapi makan waktu terlalu panjang. Wow. Gitu. Jadi Mas Kobas tuh petarung ya. Kalau saya tuh Red Ocean, senangnya Blue Ocean ya? Blue Ocean ya. Rasa Makanya senangnya saya Red selalu Ocean. jadi trendsetter ya. Ya, karena kalau saya di Red Ocean itu udah tahu, oh saya gampang untuk mempelajari, oh musuh kekurangannya ini, oh saya harus ini. Contoh misalnya kalau di dunia IT dulu, oh servisnya kurang, berarti saya harus kasih servis yang bagus. Gitu. Oke. Baik, harus bisa jualan. Ya. Nomor tahap berikutnya? Tadi itu market kan, tadi bisa jualan market, setelah itu baru sistem. Dengan adanya sistem kita pasti lebih efisien. Oke. Itu aja. Nah kalau sekarang beda lagi, sekarang harus digital marketing. Beda lagi. Digital beda marketing. Udah nggak bisa main sosmed, waduh. Kalau anak muda sekarang nggak bisa sosmed, kita aja yang udah kelas apa berumur aja masih belajar digital marketing. Harus memang digital marketing saat ini. Jadi Kobas tuh sadar betul ya, banyak sekali belajar dari orang lain. Kayak spon aja ya, menyerap ya. Belajar banyak dari anak muda. Dari anak muda. Terutama ya. Karena kita kayak papa saya dulu aja nggak pernah beli online. Papa saya sekarang bisa Tokopedia umur lain 52 itu umur berapa tuh jadi? Hampir 70 ya. Itu aja bisa Tokopedia. Saya juga nggak suka beli online. Sekarang ketagihan online. Online ya. Mau nggak mau lah. Karena dunianya udah gitu, kita harus ngikutin zaman, Mas. Iya, iya. Nah gitu tergilas masa. Masanya, iya, iya. Ya jadi tips untuk Anda ya, terutama yang seumuran-umuran yang non milenial ya. Jadi memang kita harus belajar lah ya, karena jangan anti digital. Selesai kalau kita anti digital. Harus itu digital marketing, apalagi sekarang IG, YouTube, udah TikTok, mau nggak mau juga. Saya juga joget-joget juga. Iya, aku udah, loh, Kobas nggak pantas banget joget-joget. Nggak pantas banget, tapi mau nggak mau harus ngikutin nih. Dan view-nya juga lumayan. Ada Gilang joget, Kobas gini aja. Terakhir joget tuh nggak pantas banget. Tapi saya tahu bos itu yang joget yang nggak pantas. Oke, luar biasa. Aku ngikutin postinganmu yang katanya ada temenmu yang
sahabatmu yang dari Jember gitu ya, yang bantuin kamu pada saat kamu ditinggalkan orang. Nah, itu banyak. Pada saat ayahmu ditinggalin orang gitu. Jadi kalau zaman dulu papa saya bangkrut itu kan rumah saya kan dulu di Jember lumayan besar, Mas. Kalau di Jember tuh dulu namanya Gedung Putih. Jadi di tengah kota 1000 meter. Gede banget ya. Gede banget, 1000 kan, lumayan lah. Di hook lagi kan. Jadi teman-teman tuh kalau dulu berapa orang, puluhan orang tuh masih ke rumah saya makan, main sepak bola. Pas papa saya bangkrut, hilang semua. Tinggal 5 orang paling. Yang benar-benar itu zaman SMP, udah ngerti. Di sekolah, udah ngapain lu teman-teman Basuki? Papanya udah bangkrut, gak ada duitnya. Itu zaman SMP, Mas. Bayangin kalau zaman sekarang, gak ada duit, udah hilang semua. Ya. Jadi a friend in need is a friend indeed katanya. Teman yang sejati itulah teman yang datang pada saat kita susah. Ya. Dan kemarin satu orang nyamperin Kobas ya? Ya, itu teman ke kantor. Ya, kantor. Siapa jenengnya? Agustinus Surenata. Nama panggilannya? Oga. Oga. Iya. Jadi papanya teman papa saya juga. Waktu papa saya bangkrut, papanya dia yang bantuin. Bantuin juga. Gitu. Sekarang dia kan lagi susah ya. Kebetulan kerja di Singapura. Ya kan? Pas ada nggak kerjaan di Indonesia ya? Kita coba. Siapa tahu bisa cocok gitu. Kau lagi coba untuk bikin bisnis dengan si Oga ini? Ya, saya cuma bantu aja sih. Gitu. Karena kebetulan punya istri kan di Indonesia, nggak mungkin istrinya dibawa ke Singapura. Kalau di Singapura dia bilang, ya saya cukup makan doang, nggak bisa berkembang. Kalau di Indonesia kan lebih murah, lebih gampang gitu. Dan Kobas juga ingat ya siapa yang dulu bantu ya? Ingat lah, pasti ingat, Mas. Namanya juga ingat sampai hari ini, teman-teman SMP. Orang lain yang tidak ada hubungannya Kobas bantu sekarang ya? Karena kalau kita lagi di atas ya kita harus bantu lah. Karena kalau suatu saat pun kita kalau di bawah pasti saya yakin orang akan bantu kita. Ada bisnis apa lagi yang mau dibuat? Nggak ada. Kita fokus di IT aja sih. IT aja. Ya. Yang lainnya support ya. Lainnya support aja. Ya. Ada kuliner sekarang ya. Ada merchandise. Ya, itu aja. Kemudian ada entertainment juga ya. Entertainmentnya cuma karena YouTube saya aja, Mas. Belum sampai yang gimana, cuma untuk support bisnis saya di IT aja. Oke. Ya, bukan untuk kerjain tapi untuk support bisnis saya di IT. Contoh misalnya unboxing. Ya kenapa saya bikin unboxing? Ya kan daripada saya nggak punya YouTube untuk promosi barang saya kan susah. Kalau sekarang ya saya jualan sendiri aja lah. Kuliner saya kulinerin sendiri gitu loh. Lebih gampang gitu. Bukan untuk nyari duit di Kobas Entertainment ya. Mungkin puji Tuhan besok bisa untung lah ya. Tapi awalnya untuk support aja. Karyawan total 700 tak dengar ya? 600-an. 600-an. Tapi kalau sama Surabaya mungkin sama partner lain mungkin bisa 800-an. Oh di Surabaya ada bisnis lagi? Surabaya kita sama KKI Persa join. Dalam bidang? Sama IT juga, tapi IT juga? distribusi. Kurang lebih ya 80 orang itu. Oke. Baik, Kobas, terima kasih banget udah jadi tamu saya. Walaupun, berapa menit deh? 30 lebih 40? 40 menit. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Terima kasih banyak nih undangannya nih, Mas. Karena suatu kehormatan nih. Kapan-kapan aku main di tempatmu ya. Nanti masukannya untuk studio juga, Mas. Ya. Iya. Saya senang banget. Saya ngikutin. Saya tuh mengamatin orang ya. Termasuk sampean saya amatin. Waduh, ini orang. Saya bilang sama apa Jar, cariin apa Kobas Jar. Aku dapat nomor sampean dari Mas Isak ya. Mas Isak ya. Ya Isak Chandra, partner saya di sini juga. Katanya membeli 3 franchise Rajase. Ya, Rajase. Gila. Tempatnya paling bagus karena di mall. Mall dia sendiri. Yang di Alam Sutra juga ya. Dia juga rencana kan ada joinan juga nih, nggak tahu. Moga-moga lancar lah juga sama Pak Isak sama skincare. Iya, skincare. Aku udah tahu. Tapi aku ikut-ikut aja. Kalau gini kan ya untuk nambah relasi lah. Kalau dengan bisnis ini kan bisa melihat orang gimana sih ya. Gitu. Oke. Sama siapa? Chris, Mas Chris juga. Chris ya. Chris juga banyak partneran ya dengan. Chris di Rajasi aja sama saya. Di Rajasi. Sama Raja Rosso nih mau buka nanti. Raja apa? Raja Rosso bebek. Raja Rosso. Ya, yang kemarin aku kirim tuh bebek. Oh iya, tuh enak tuh. Iya. Oh enak. Rencana mau launching, ini kan lagi renovasi di Tanjung Duren. Setelah itu baru di-franchise-in. Daerah hoki banget Jakarta Barat untuk seorang Kobas ya. Iya, hoki banget memang. Pernah jadi ketua HIPMI di sana ya? HIPMI Jakarta Barat. Kuliah di sana. Kuliah di Trisakti, Jakarta Barat juga. Jakarta Barat. Ya. Tinggal sekarang Jakarta Barat juga? Enggak, kalau sekarang di selatan tinggalnya. Oh, tinggal dulu tinggalnya di kantor saya itu dulu. Oh, tinggal kantor dulu ya. Kalau sekarang tinggal di Widya Chandra. Widya Chandra. Wow, Widya Chandra, Komplek Menteri. Masih numpang orang tua, Mas Elmi. Menteri IT. Menteri IT. Amin. Thank you, Kobas. Thank you ya. Saya doakan sukses. Tetaplah berbuat banyak untuk masyarakat. Makasih juga nih, sangat tersanjung diundang di tempatnya. Sama-sama aja. Kalau sampean orang baik gitu, saya selalu bangga, senang gitu bertemu dengan orang baik. Dan
Helmi Bicara selalu terbuka untuk orang-orang seperti Mas kasih. Kobas supaya menjadi inspirasi untuk orang lain. Dari perjalanan Kobas, Anda lihat tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan berbisnis itu harus ada memikirkan juga sharing ya. Berbagi ilmu, berbagi rezeki untuk banyak orang ya. Baik, semoga kita mendapatkan inspirasi dan sampai jumpa dengan tamu-tamu hebat saya yang lain. Thank you Kobas. Thank you.